Oke. Waktu Anas sih, dulu Anas tinggal 2015 ya. Itu madah Injilizianya tuh tentang apa ya, rukun Islam kayaknya. Jadi kita punya teksnya dulu di buku, nah kemudian ada asilahnya di sini. Oke, di sini ya, coba kita lihat. Nabda bil basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Anda juga belum baca. Oh ini ya, kita ada teksnya kok untuk reading ya. Oke, Al-Azhar University Women's University ini Fathul Banat ya. Faculty of Islamic Studies. Ini 2 hours juga ya. Oke, tanbih li talibah alimtihan mukawwan min wahidu arba'in soal. Jadi ada 41 soal yaitu mu ijabatuha bitartib min awal ila. Jadi ijabahnya harus bitartib. Karena boleh loh ada beberapa doktorah itu yang membolehkan ijabahnya nggak bitartib. Misalkan ada 5 soal, kita mau jawab nomor 3 dulu atau jawab 2 dulu atau bisa aja deh 10 soal kita cuma disuruh jawab 7 soal, apa 5 soal itu ada juga model kayak gitu ya. Jadi di sini harus bitartib, harus nomor 1 sampai bawah. Fi namudaj ijabatil ikhtiyar min muta'addid antori tadlilil ijabah as-sahihah tadlilan kamilan biduni ayyi syahbatoh alaiha haulaha au tarki juz'in ghairi mudil bidairatil ijabah. Jadi waktu jawab ini, jawab pilihan ganda, kita harus ngasih alamah yang dibuletin gitu, di A apa B gitu ya. Ini A sama B doang ya. Oh, B, C, D juga deh. Tujibu atau liba bikola minja fin azrok au aswat. Nah, jadi pakai pulpen warna hitam atau biru. Watahtar ijabah wahidah fakat. Cuma boleh milih satu jawaban ankul di soal wa mamnu asyad bi au istihdam korektor. Jadi nggak boleh pakai tip X ya. Oke, nggak boleh pakai korektor atau tip X, tata akad atau libah. Berarti yang di bahasa Inggris ini nggak boleh pakai korektor ya. Tapi biasanya juga masih pakai sih. Kadang kita kan butuh ya tip X waktu nulis banyak ternyata kurang tepat terus ganti lagi kurang tepat ganti lagi ingat baru ganti lagi gitu ya. Kayaknya di sini nggak boleh nih mamnu syatbi au istihdam korektor. Wa tata'akkad atau libah min mutabaq wa ramzi al mawjud ala namudajil asilah ma'a ramzi al mawjud ala warqatil ijabah. Jadi rumusnya harus tepat ya. Misalkan jawab A ya jawab A gitu. Nomornya juga harus tepat gitu. Ijabatul ikhtiyar min muta'addid masalan A ma A, au B ma A B, wa C ma A C, au D ma A D. Comprehension di sini read the following passage then answer the question. Ini nanti darajahnya 21 ya. Weather is the one of the most precious gift of nature, but it's unfortunate that we don't understand its worth and overexploit this research for our selfish purpose. Jadi ini bahas tentang kepentingan manusia akan air ya. Dan air itu tobi'i kan. Kayak kita dapat air itu memang udah diciptakan ada air di sekitar kita. Okay, it's a matter of serious attention that water must be conserved at all costs. We need water for daily use at home and for agriculture. Drinking water is, however, limited as we get it mainly from the clouds and glaciers. If this research is used wisely, then there will be no problem. But unfortunately, it's being overexploit. Jadi kayak kita kurang hemat gitu ya pakai air itu. Harusnya kita pakai air itu secara bijaksana gitu kan. Padahal sebenarnya drinking water is however limited as we get it mainly from the clouds and glaciers. Our ever increasing population has created scarcity of water. It predicted that by the year 2025, nearly 2 billion people will live in absolute water scarcity. This is a signal to be cautious enough in the use of water. Mungkin kita yang di Indonesia nggak ngerasa ya kalau memang air itu kayak mulai langka gitu ya. Sebenarnya di Indonesia ada sih beberapa mungkin yang di iklan kayak iklan Aqua itu loh yang NTT gitu itu kan kurang air ya. Atau beberapa daerah yang luar Jawa ya nggak sih. Tapi ada juga sih daerah di Jawa yang susah air, misalkan yang daerah pegunungan yang nggak ada mata airnya. Itu juga anak pernah dengar beberapa daerah gitu sih. Tapi alhamdulillah anak kan posisi di Pari Kediri nih, jadi nggak ada kerasa yang muskilah filma gitu.
Okay, this is the second to be cautious enough in the use of water. Every drop of water is precious and it must not go in vain. Water shortage is a grim reality for the cities as well as village. We need to wake up to it now, then be sorry later. Okay. Jadi kayak udah sadar lah ya tentang penggunaan air. Jangan boros-boros. We must conserve water in ponds and tanks. We should try our best to use water cautiously. If we continue to use it recklessly, we will have to face their consequence. By saving water, we will save ourselves. Without water, we can't drink. Cup it together. Kata Bambang yang nulis ini ya. Okay. Sebenarnya ada beberapa vocabularies yang kayaknya juga harus ada di kamus deh. Ya, kayak contohnya tadi glaciers, apa ya artinya? Kan ada yang baca nggak? Kan clouds awan tuh glaciers sama scarcity. Coba ya, glacier sama scarcity. Oh, dari sungai glacier ya. Oke, berarti air tuh bisa dari situ juga, glaciers. Kenapa nggak pakai river gitu sih, sungai? Scarcity. Oke, kekurangan atau kelangkaan ya. Kelangkaan air. Ya mungkin kalau di daerah Afrika emang kerasa banget sih. Ya di Indonesia juga ada tadi ya. Oke, sekarang coba kita jawab. We should use water wisely. It's true or false? Bener apa enggak kita harus pakai air itu secara bijaksana? True pasti ya. Water is the most precious gift of nature because we use water carelessly. There are many cities and villages. Water is not important. Life is impossible without water. Oke, yang mana? Jadi air itu kan kayak anugerah pemberian karunia gitu ya dari alam. Karena titik-titik water is the one of the most precious gift of nature, but it's unfortunate we don't understand its worth and overexploit this resource. Itu yang kayaknya yang D deh ya enggak? Life is impossible without water ya enggak? Kayaknya yang nomor A, B, C kayak enggak nyambung. Water is one of the most precious gift of nature. The underlined words means unimportant. False ya. Karena precious itu kayak yang berharga gitu ya sih. Yang berharga. My precious. Ya kan, yang berharga gitu kan. Iya, yang berharga gitu pokoknya. Okay. The result of using water carelessly is that apa nih hasilnya kalau apa nih akibat gitu kalau kita nggak hati-hati pakai air. Yang pertama, we will face their consequence. So nothing bad will happen. Salah pasti. We will find more water. Salah. We will not have a shortage of water. Yang A sama D bedanya apa ya? We will face their consequence. Their artinya apa sih? Iya, konsekuensi yang mengerikan, yang menakutkan gitu kan. Kita akan berhadapan dengan akibat apa? Konsekuensi yang menakutkan, mengerikan itu tadi, ya kan. Kalau yang D, we will not have a shortage of water. Kita nggak akan punya berarti yang ini ya, yang A, we will face their consequence. Kita kan kalau misalkan kita nggak pakai air hati-hati gitu ya, mesti kita boros saja terus, kita akan berhadapan dengan konsekuensi yang menakutkan gitu.
Kalau yang D kan kita tidak akan memiliki kekurangan air kan gaya. Aslinya kalau yang shortage di sini dia water shortage is a grim tadi reality for the cities as well as village. Oke. Terus ya berarti ya. A suitable title for the passage is apa nih judul yang tepat? The increasing population, enggak sih. Saving water bisa. How to drink water, the daily use of water. Kayaknya tentang saving water ya enggak? Okay. The main cause of water scarcity is that we overexploit water. Benar sih. We use water. Oh ya, kita cari artinya recklessly. Recklessly. Reckless. Apa artinya recklessly? Cara serampangan gitu ya, terserahan gitu banyak. Yang menjadikan faktor kekurangan air tadi ya, karena terlalu menggunakan air, overexploit water itu. Terus yang B, we use water karena menggunakan air serampangan. Population is ever increasing. All previous points yang benar D ya, tiga-tiganya benar. Karena populasi meningkat, karena penggunaan air itu serampangan, terserahan, sembarangan, gitu. Gak bijak maksudnya. Berarti recklessly itu lawan dari wisely. We can conserve water by using it carelessly. Kita dapat konsep apa sih? Konservasi, ya kasih konservasi gitu deh. Kita dapat melindungi atau mengawetkan atau menjaga adanya air gitu ya. Itu dengan true lah ya. Okay. Text relate question. Answer the following questions. Ini tiga-tiga ya darajahnya, natijahnya. What does the Zionistic arrogance challenge? Apa ini? Zionistic arrogance challenge. American Resolution, International Resolution, Zionistic Resolution, Palestine Resolution. What does the Zionistic arrogance challenge? Ya udah kita cari di sini aja, tunggu. Padahal tadi katanya relate sama teks loh. Berarti teks yang di Mukoror ya. What does the Zionistic Yahudi gitu kan, Zionistic arrogant challenge apa? Israel arrogant challenge the world. The statement kalian baca nggak di Mukoror? Itu kayak apa sih ancaman orang-orang Yahudi gitu ya? Tantangan, ancaman. What does the Zionist arrogant challenge? YOLO Zionist quote coba. Israel Education Organization. Ini yang nulis malah Taiwan News. Pilihannya what does the Zionistic arrogance challenge? American Resolution, Zionistic Resolution, International Resolution, Palestinian Resolution. Resolusi Palestina di kayaknya yang Saudi Arabia independently comments Israel organized policies of building settlement in East Jerusalem, saying the fire terrorists of Arabians. Ya, Palestinian ya enggak. Palestinian won East Jerusalem annexed by Israel in as their future capital and see new settlement construction as land grabs. Israel insists the city cannot be divided and says it has the right to build anywhere.
Oke, itu ya pokoknya kayaknya itu nggak sih resolusi Palestina ya, resolution. Coba deh, sebenarnya resolusi itu pemberbaruan gitu sih, pemberbaharuan. Resolusi adalah putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan tuntutan yang ditetapkan oleh rapat. Oke, itu namanya resolusi ya, pernyataan atau putusan. Jadi ini memang teks yang mukoror tahun ini tentang Palestina, Zionis gitu-gitu ya. Dulu lo masih tentang sholat, puasa, zakat gitu-gitu. Akhlak-akhlak yang baik gitu. Itu ya, mungkin bisa lebih luasnya bisa jadi international resolution. Kan mereka mau menguasai dunia gitu kan. Tapi ya kayaknya resolusi Palestina ya. Mereka ingin meresolusi Palestina. Ini tuh oke. Nanti kita bisa cari lagi ya. Mungkin itu sih kayaknya. Fasting is an age of pure submission of God. True, ya puasa kan. Ini mukoror ini Ana tahu nih kalau fasting. Makanya tadi Ana bilang dulu waktu zaman anak tingkat 1 itu bahasa Inggrisnya ya udah sholat, puasa, zakat itu. What does a Muslim believe the purpose of life to be? Apa yang kita yakini ya dalam tujuan hidup kita, to product children, nah mungkin, maybe, to worship God, harusnya ini, to live and die, ya Allah gitu doang, to succeed in work, ya harusnya to worship God ya, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. What does the ihram dress symbolize? Renouncing worldly goals and vanities. Jadi waktu kita pakai baju ihram itu simbol untuk apa gitu maksudnya? Kan putih-putih gitu loh. Itu kan kayak kita apa ya kayak taubat gitu kan, kembali ke fitrah atau suci gitu kan. Wearing colorful clothes, having many children, collecting a lot of money. Yang pertama deh kayaknya renouncing worldly goals and vanities. Sebenarnya nggak tahu sih artinya. Coba ya. Renouncing worldly goals and vanities. Oh, masa kita renouncing artinya apa dulu ya? Apakah kita worldly goals itu pasti kayak tujuan duniawi nggak sih worldly goals? Renouncing. Oh ya meninggalkan bener itu ya. Jadi kita kayak pakai baju yang nggak berjahit, yang kain gitu doang, keadaan putih doang pokoknya. Kalau yang cowok kan nggak boleh ada jahitannya. Oke. Renouncing worldly goals and vanities. Vanities apa? Ini pasti ada di teks kalian kan. Apa artinya vanities? What it means? Vanities. Kesombongan. Oke. Kesombongan ya ternyata vanity fair. Vanity. Oke, renouncing, meninggalkan worldly goals, tujuan yang duniawi, and vanities, dan kesombongan. Oke, bukan untuk collecting a lot of money atau dipanggil haji gitu ya. How was Quran revealed to Prophet Muhammad? Bagaimana Quran disampaikan ke Nabi Muhammad ya? Verse by verse, ayat per ayat, at one day, langsung satu hari turun. In 6 years, a whole book at once. Nggak langsung seluruh buku turun kan, berarti yang dia salah. Kayaknya ayat by ayat sih yang dimaksudnya. Ya sebenarnya bisa juga turun satu surat sih. Tepatnya artinya terungkap, ya disampaikan ke Nabi Muhammad gitu kan. Nggak 6 years juga, soalnya kan selama 23 tahun ya kan. Dari kenabian umur 40 sampai umur 63 sampai Nabi Muhammad wafat. Kayaknya verse by verse deh ya, ayat per ayat ya. Kayak Iqra dulu gitu. Nomor 13. Oh ini. Obligatory prayer are salat wajib ya. Personal supplication prayer, Friday congregational prayer, salat Jumat ya. 12 additional prayer yang salat sunnah muakkad 12 tuh 5 compulsory prayers. D ya kayaknya. D ya 5 compulsory prayer. Apa artinya compulsory?
Compulsory. Salat wajib ya. Oke, compulsory. Oke, salat wajib ya. Terus the U.S. administration decree provoked the Arabs' feelings only. Apa ini? Kayak pemerintahan Amerika tuh mereka decree provoked the Arab feeling only. Enggak lah, kita semua ya. Bagaimana? Enggak cuma Arab feeling doang. Gitu. Mematah decree provoked. Memprovokasi ya, provocate yang memancing. Jadi keputusannya pemerintahan Amerika memancing Arab feelings only, not false, but the all Muslims feelings, okay? And not only Muslims, but also all peoples has feelings ya. Semua yang punya perasaan pasti. Ini lagi bahas apa sih sebenarnya? Which act of worship is accomplished through one's will? Apa ibadah yang itu tuh kayak butuh uang gitu kali ya, butuh kayak haji ya nggak sih? Apa zakat juga deh? Ayo apa accomplish? Jadi ibadah apa yang itu bisa dilakukan dengan harta gitu kan? Ya zakat sama haji gitu sih. Apa lebihnya ke haji sih. Sebenarnya orang nggak punya harta kan juga bisa zakat misalkan. Tapi kan mereka nggak wajib. Misalkan maksudnya zakatnya dengan jasa, dengan ya kan dengan kalau yang dengan kekayaan banget tuh kan harusnya haji. Ya enggak? The object of fasting is to make a diet, wow. To be hungry and thirsty, not. To submit to God's ordinance or to gain physical benefits. Days ya. Coba kita lihat apa artinya ordinance. Kalau ordain doang, apa mentahbiskan? Takdir. It was ordained. Itu suatu takdir gitu ya. The object of fasting is to kayak ya udah menaati perintah Allah gitu lah ya. Sebenarnya bisa juga kalau itu bakal punya physical benefits ya kan. Tapi kan kita niat utamanya tetap to submit to God ordinance. When is zakat asset? Kapan nih zakat? In the middle of the year, at any time, at the beginning of the year, at the end of the Hijri year. Zakat kan zakat fitrah ya pas sebelum Idul Fitri. Ini jawabannya, tapi di sini emang pertanyaannya nggak zakat fitrah sih. Apakah tengah tahun, in the middle of the year, atau at any time, kapan aja, atau at the beginning of the year, atau awal tahun, masa awal tahun Muharram gitu, at the end of the Hijri year, atau sebelum Muharram itu apa? Jadi akhir tahun Hijriah. Oh, SS itu mungkin dihitungnya kali, bukan dilakukan ya. SS. Iya, ditaksirnya waktu tahunan ya kan? Kita ngitung pajak, hitung
Kan haul kan? Haul zakat itu. Soalnya ini fikihnya gimana sih? Zakat itu dihitungnya ketika tengah tahun, at the beginning or at the end. Kayaknya at the end of the Hijri year ya. Gimana, setuju nggak? Kapan kita harus ngitung zakat? Ya akhir tahun. Bisa juga awal tahun ya nggak sih? Akhir tahun kan awal tahun mepet. Kapan ya Pak? Ngitung zakat itu akhir tahun Hijriyah atau awal tahun? Beginning of the year atau the end of the Hijriyah? Ngitung zakat itu kapan? Zakat itu dihitungnya ya ganti tahun ya. Ya akhir tahun berarti ya. Ya berarti cocoknya at the end of the Hijri years. Oh ya, tiap bulan. Oh, berapa sih? Oke, kalian nemu di Mokotor nggak ini? At the end of the year, of the Hijri year itu ya. Pilgrims only celebrate Idul Adha. Apakah orang yang haji itu merayakan Idul Adha? Ya, bukan cuma orang haji, semua orang muslim ya nggak sih? Berarti false ya. Malah sebenarnya orang yang haji itu pas lagi tanggal 10 Dzulhijjahnya kan pas tawaf. Pas tawaf habis dari Musdalifah malamnya tawaf terus balik ke Mina, habis dari Mina lempar jumroh kayak gitu. Language skills and structure of vocabulary filled in the blank with the suitable words. Okay. The debtors are eligible to receive zakat. This means that they apa sih maksud dari semaksud ya yang semakna dengan ini, orang yang punya utang mereka berhak untuk dapat zakat ya. Don't deserve zakat, are rich, are strong, deserve zakat. Berhak ya, mereka berhak dapat zakat. Eligible itu iya, pokoknya mereka mustahik gitu loh, mustahik zakat kan. Berarti deserve zakat. Okay, the synonym of the word appetite is desire deh kayaknya. Nafsu. Ya, keinginan gitu ya. Desire ya lebih cocoknya. Ke desire. Congregational prayer is prayed in the group. Enggak sih, soalnya kan berjamaah maksudnya congregational. The verb of submission is submit. 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 Submitting, dia bisa nggak submission? Tunduk. Tunduk itu dia apa? Verbnya. Submit bener nih. Submit higher authority. Oke, kemudian the word tempt is the verb of temptation. Ya, yang lainnya kan nggak tepat. Temptation artinya apa? Tergoda gitu ya, tempt. Okay. Grammar, choose the correct answer. Grammar ya sekarang. Choose the correct answer. Jadi kayak sinonim, antonim atau yang semakna gitu ya. Choose the correct answer. The earth is round. The sentence is in the present simple because it's habit. Scientific fact deh kayaknya. Kan itu scientific fact ya, itu emang fakta. Kalau bumi itu berputar. Bukan yang cuma unusual event atau temporal action, enggak. Pokoknya dia scientific fact.
Oke, jadi kita kayak lihat ini grammar, kapan aja sih kita pakai usage-nya gitu, kapan aja kita pakai simple present. Nah, itu kan ada habit juga emang, dan juga ada scientific fact-nya. Bener nggak? Ya, udah lama gak megang bahasa Inggris. Help the boy. Ini lagi tenggelam gitu kan ya. Kalau the boy drowned, dia langsung verb to. Ya, kalau is drowning, dia lagi proses tenggelam gitu kali ya. Gimana sih drown? Kayaknya lagi, kan kalau drowned kan langsung dia ini, mati tenggelam lagi, kecemplung. Drown. Iya, kalau yang drowning itu kan dia ya udah verb ing gitu kan, bentuknya present participle dari drown. Kalau dari segi grammar, kalau dari segi mana sih cocoknya sih is drowning ya, kan dia lagi masih mau ditolong karena si anak itu lagi proses, lagi is drowning gitu. Kalau drowned dia kayak apa bentuk majhulnya gitu, apa sih film majhul gitu kan. Kalau majhul dia pakai to be nggak sih? Pakai to be ya. Kan kalau di sini nggak pakai to be, berarti dia langsung verb to. Kalau verb to kan berarti kayak udah tadi banget gitu. Ya nggak harus tadi banget. Kalau drones, the boy drones itu dia. Jadi di sini kita kayak lagi milih ya enaknya kalau pakai simple past drown it. Kalau pakai pokoknya kalau C nggak pas kan. Is drowning pakai lagi continuing ya. Kalau drones berarti dia ya pakai he kan, saya the boy drones. Apa nih yang cocok? Help the boy drones. Kayaknya dead. Gimana menurut kalian? Tolong itu si anak itu lagi tenggelam, lagi masih proses gitu. Atau udah tenggelam. Yang mana? Yang lagi prosesnya enggak? Kan lagi mau ditolong. Kalau udah tenggelam ya tetap ditolong juga sih. Oke. Oke, nanti kalau tahu jawabannya kabarin ya. Thomas did well in the exam. The correct yes, no questions for the sentence is, what did Thomas do? Did Thomas do well in the exam? Tahu? Did Thomas did well in the exam? Has Thomas done well? Karena di sini jawabannya pakai did well, ini verb to udahan. Oke. Kayaknya B. Did Thomas do well in the exam? Ya. Ini udah did gitu. What did Thomas do? Did Thomas do well in the exam? Yes, nanti kalau B ada yes-nya, ini kan nggak ada yes-nya. Kayaknya yang A deh. What did Thomas do? Ya, what did Thomas do? Kalau what kan kayak langsung, coba ya di answer. What did, nah kan what do you do gitu. What do you do? What did Thomas do? Nah dia kayak Thomas did well langsung gitu kan. Kalau did do you, nah yes I do kan, maksudnya kayak gitu. Yes he did gitu jawabannya. Iya nggak? Jadi kalau misalkan yang jawabannya langsung Thomas did well in the exam, kayaknya what did Thomas do? Kalau did Thomas do well in the exam? Yes, he did gitu kan jadinya. Nah ini kan nggak pakai yes or no, berarti A ya. Oke, ya udah semoga nggak dolal ya. Kita loncat ke sini aja dulu translation-nya. Kayaknya loading deh kalau grammar. Okay. Kayaknya dia tuh ada di Mukoror, kita tuh dari 16 tenses tuh yang pelajaran semester ini tuh nyampe tenses keberapa gitu. Ya. Translate the following from English into Arabic. Oke, yang pertama exploitation. Exploitation itu
Istiqlal. Ya, Istiqlal cocok deh Istiqlal. Istiqlal cocok beneran. Karena mengeksploitasi itu menggunakan mencet apa tadi? Ini masih share screen nggak? Masih. Oh masih. Ya kayaknya exploitation itu istiqlal ya. Jadi arti dari istiqlal adalah mengeksploitasi pasti gitu. Nah, eksploitasi pemanfaatan. Jadi exploitation itu lebih ke istiqlal. Duh, das itu artinya apa? Fajar kayaknya. Oh, menjelang malam. Sudah gelap. Berarti lebih ke gurub. Tapi ini kan masih menjelang ya. Jadi gurub petang. Fakultis kuliah ya. Squander. Di sini squander itu antara Yahfat, Yatamadat, Yubadit, Yatasawa. Yatamadat itu memuai, Yubadit itu menang-menang ya. Yahfat menjaga. Squander. Tulisannya gimana sih tadi? Squan, Masya Allah. Squander itu menghabiskan dengan sia-sia. Berarti dia bukan Yafat, bukan Yatasawa. Yatamadat bisa sih. Yatamadat tadi, kalau misalkan fa'ilnya besi, dia artinya memuai. Tapi kalau di sini enggak lah ya. Dia sebenarnya dari kata, kalau badada itu, yubadidu itu dia sewenang-wenang sih. Memboroskan nih, cocok ya. Memboroskan yubadidu aja. Soalnya kalau ya tamadadu, tamadada artinya memperluas malam tangga, yubadidu ya. Kemudian cheerful itu birido. Ya, birido. To be perform, yatim muta dia tuha. Ya. Terus sermon, khutbah. Guidance, hidayah. Intahat asilah. Dr. Manal dan Dr. Goda. Ya, sekarang kita balik ke grammar lagi. Kita coba ya, bismillah ya. Jeff saw his friends at the party. The underlined word can be replaced by them. Ya kan banyak soalnya. Jeff saw them at the party. Hannah could swim when she was 2 years old. The correct negative for this sentence is couldn't. Hannah doesn't salah. Hannah couldn't swim when she was 2 years old. Couldn't swim at all. Hannah isn't swimming now. B ya. Your furniture is great. The underlined word is countable. Uncountable, none of the previous but A and B. Countable bisa dihitung. Ya kan? Kalau uncountable kayak stars, price, hairs. Gitu. Please, you drove too fast now. Please go more slowly. The mistake in the sentence is in apa salahnya? You are driving kayaknya. Kan now sekarang. Ya. Jadi kayaknya drive itu kan dia udah verb to ya nggak sih? Jadi kita harus pakai yang you are driving too fast now. Please go more slowly. I have two photos yang B. Ya enggak? Ya enggak. Jamaknya foto itu photoes kan, bukan langsung. Maksudnya dia tambahannya foto. Masa fotos? Fotos ya? Oh iya, dia langsung fotos. Bukan fotoes ya. Google Fotos ya. Iya sih, Google Fotos.
Oke, jadi jawabannya yang D, putus. My name was Alice. The mistake in the sentence can be correct by my name is, ya, my name is Alice. Masa was sih? Masa verb to gitu kan? Can do it. She can do it. Ya, she can do it. My name is Alice. I have two photos for you in my album. You are driving. Ya kan, ini kayaknya yang foreign children saya countable. Kita mam, itu ya. Okay, any questions? Any questions? Tadi memang mukoror kalian yang tahun ini bahas Palestina Zionis gitu ya? Ada yang udah baca mukoror? Dulu sih ingat anak waktu bahas Zionis tingkat 4 sih ada. Ya mungkin kayaknya setelah... Iya enggak? Ini mukorornya emang ada Zionis gitu. Apa? Tentang sholat, puasa, zakat. Iya, sama berarti. Tapi tadi kan ada pertanyaan yang what does the Zionistic Arrogance challenge? Ya enggak? Enggak ada sih. Ya makanya dia juga yang jawab soalnya dia buletin kan. Bakil asila fil khalaf. Biasanya seingat anak tuh dulu ada bagian yang misalkan ada 2 paragraf ya, itu pakai bahasa Inggris terus kita suruh ngapalin, diterjemahin gitu loh, translate gitu. Kalau ini translate-nya cuma per kata. Oke, kayak gini ya soalnya ya. Oke, ada yang ingin disampaikan? Insya Allah kalau kita siap, nggak grogi waktu ujian kok. Insya Allah kalau kita siap, kita emang udah paham, udah inget, ya udah hafal, udah inget. Pokoknya paham lah intinya. Kalau udah paham pasti madah apapun, hasil apapun, kita siap pokoknya. Siap. Nggak bakal grogi lagi gitu. Dan tenang gitu waktu jawab. Jangan lupa terbawa jam tangan, bawa yang sesuatu yang bisa menghangatkan juga, misalkan yang tangan kirinya pakai sarung tangan gitu. Terus tetap jaga kesehatan pokoknya waktu ujian itu. Saya tetap makan, tetap tidur cukup gitu-gitu ya. Seperti itu ya Asilah Angelisi.